Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji pada Minggu pagi. Truk tanpa muatan dengan plat nomor polisi BG 8699 AI terperosok ke dalam siring di pinggir jalan. Menurut saksi, kecelakaan diduga akibat pengemudi mengantuk. Saat dalam kecepatan tinggi, truk yang melaju dari Sumatera Selatan menuju Mesuji tiba-tiba oleng dan akhirnya terperosok ke siring. Mobil dari arah Palembang mau ke arah Simpang Pematang, Pak, oleng ketika ngelewatin jembatan. Setelah jembatan oleng ke kiri langsung masuk ke jurang, Pak. Apa penyebabnya? Ngantuk, Pak. Iya. Ada korban jiwa? Alhamdulillah tidak ada untuk korban jiwa. Dua-duanya selamat, sopir sama kenanya. Kecelakaan ini tidak menimbulkan korban jiwa. Pengemudi truk bernama Mugi, warga Mesuji, serta kondekturnya bernama Andi selamat. Setelah beberapa jam kejadian, truk belum dievakuasi dari TKP. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Sabtu pagi memulai vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Vaksinasi ini digelar di sejumlah tempat diantaranya sekolah dasar, puskesmas, kantor desa, dan sejumlah lokasi perusahaan swasta. Di hari pertama vaksinasi berjalan lancar dibantu tentara dan polisi. Vaksinasi diantaranya digelar di kantor Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Di tempat ini, lebih dari 300 anak berhasil divaksin. Jadi program kita sekarang ini adalah vaksin pada usia 6 sampai 11 tahun. Jadi sistemnya yang kita terapkan khususnya di Kecamatan Natar ini yaitu mendatangi sekolah-sekolah khususnya yang anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Vaksinasi juga digelar di Sekolah Dasar Waigalih, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Vaksinasi anak-anak ini diawasi oleh Kapolda Lampung, Brigjen Hendro Sugiatno, dan Bupati Nanang Ermanto. Petugas menyediakan 1.000 dosis jenis vaksin Sinovac. Ada 5 sekolah. Ada 5 sekolah. Baik Ya. swasta maupun negeri. Oh, untuk tahap selanjutnya, Pak, akan ada lagi kah vaksin massal seperti ini untuk usia 6 sampai 11 tahun ini, Pak? Ya, insya Allah, ini kan di Natar juga nggak hanya satu titik pada hari ini. Ada beberapa titik yang pada saat bersamaan ini dalam berjalan. Kita targetnya 111.000 untuk sekabupaten usia 6 sampai 11. Vaksinasi anak-anak ini digelar serentak untuk mengejar pencapaian 100% dan persiapan pembelajaran tatap muka 100%. Target vaksinasi 125.000 anak. Arsadi Saputra dan Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Ratusan warga antusias mengikuti vaksinasi yang digelar di Pendopo Temanggung Bayan Tirtasari, Desa Sukaratu, Pringsewu pada Sabtu pagi. Vaksinasi digelar oleh tim gabungan dari Korps Marinir Brigif 4, Polres, dan Pemkab Pringsewu. Ini digelar dalam rangka percepatan vaksinasi di wilayah Pringsewu. Selain di tempat ini, Korps Marinir Brigif 4 juga membuka gerai vaksinasi di 4 lokasi lainnya. Ada 5 posko ya, yang setiap harinya itu terbuka untuk umum, yang kita buka untuk pelayanan vaksinasi. Ya, itu yang pertama ada di Kelara, kemudian Kelara di Pesawaran, kemudian ada di Margot, dan yang ketiga ada di Piabung. Nah, yang 2 lagi ini ada di Pangkalan Brandan dan Batam. Dengan target masyarakat di dosis 1 dan dosis 2. Untuk dosis 1 target kita dari Sinovac sebanyak 300. Kemudian untuk dosis 2 target kita ada 1.000 masyarakat yang akan melaksanakan dengan vaksin jenis AstraZeneca. Tentunya Petugas tidak membatasi jumlah peserta yang mendaftar vaksinasi. Di lokasi ini, petugas menyediakan 1.000 vaksin jenis AstraZeneca dan 300 dosis jenis Sinovac.
tim untuk pelaksanaan AstraZeneca dosis 2 dan AstraZeneca dosis 1. Sasaran yang disasar ada seribuan. Itu untuk umum nih dok ya? Untuk umum. Dan kita juga melayani jika masih ada vaksinnya Sinovac juga, jika belum divaksin. Data terakhir di Kementerian Kesehatan, vaksinasi tahap pertama di Provinsi Lampung sudah di angka 79,14% dan vaksinasi kedua 48,32%. Target vaksinasi di Provinsi Lampung 6,6 juta orang. Petugas mengimbau kepada masyarakat yang sudah divaksin agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang belum divaksin, maka diminta segera mendaftarkan diri ke gerai, rumah sakit, dan puskesmas. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Para petani cabai di Lampung Barat masih sumringah sebab harga komoditas itu naik sejak 2 pekan terakhir. Namun kondisi berbeda dirasakan pedagang dan pembeli di sejumlah pasar tradisional yang lesu karena kenaikan harga cabai. Seperti terpantau di Pasar Sukarame, Kecamatan Balik Bukit pada Minggu pagi. Naiknya harga cabai membuat para pedagang, khususnya pedagang eceran, mengurangi penjualan hingga 50% lebih untuk menghindari kerugian. Harga cabai rawit naik drastis dari sebelumnya Rp20.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting mencapai Rp45.000-Rp50.000 per kilogram. Kenaikan itu diduga akibat kurangnya pasokan dari petani cabai yang banyak beralih ke tanaman lain. Kalau yang keriting ini eceran masih 45. Yang rawit? Yang rawit ini eceran masih 65. Ya, yang lokal. Itu? Yang padang ini beda, ini padang 60. Berapa? 60 sekilo. Para pembeli yang kebanyakan emak-emak terpaksa mengurangi pembelian untuk kebutuhan dapurnya. Jika biasanya bisa membeli hingga 2 kg untuk satu jenis, kini hanya 1 kg untuk beberapa jenis cabai. Gimana Bu, harga mahal gitu? Ya belinya dikit-dikit lah. Sekarang beli berapa? Sekilo. Biasanya Bu, kalau di harga standar itu berapa Bu? Bisa 2 kilo lah campur sama rawit. Pedagang dan pembeli berharap harga cabai bisa kembali stabil sebab komoditas itu termasuk salah satu bumbu dapur paling dibutuhkan masyarakat untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.